Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamala Putri dengan NIM 243.045. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis fundamental dan teknikal dari perusahaan Morenzo Abadi Perkasa Tbk Enzo. Saya akan sedikit membacakan mengenai profil perusahaan Morenzo Abadi Tbk, di mana Morenzo Abadi Perkasa Tbk didirikan pada tanggal 10 Januari 2013 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Di mana pusat Morenzo ini berada di lokasi Jalan Raya Demak Kudus, kilometer 10, Desa Gajah, RT 02, RW 03, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Di mana pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Morenzo Abadi Perkasa Tbk yaitu PT Tritunggal Sukses Investama dan NH Absolute Return Investment Strategis Fund sebesar 7,72%. Pihak yang menjadi pengendali dan ultimate beneficial owner dari perseroan adalah Markus Silitonga. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Enso adalah bergerak dalam bidang industri, pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air. Namun bukan udang. Dalam kaleng saat ini, kegiatan usaha utama Enso adalah bergerak di bidang usaha pengolahan distribusi hasil pergerak perikanan. Di mana pada tanggal 31 Agustus 2020, Enzo memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Enzo atau IPO kepada masyarakat sebanyak 392.000 saham baru dengan nilai nominal 50 per saham dengan harga penawaran 105 per saham, disertai dengan waran seri 1 sebanyak 196 juta dengan harga pelaksanaan yaitu sebesar 200 per saham. Saham dan waran tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 September 2020. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk didirikan pada tahun 2013 sebagai pengolahan dan pengekspor makanan laut beku dan kalengan. Kantor pusat ada di Jakarta, tetapi pabriknya ada di Demak, Jawa Tengah, dan Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan eksportir di perusahaan global seperti Total Seafood, Aquastar, juga Harbour Seafood di Amerika Serikat, Thailand Union Group di Thailand, dan pasar lainnya di Kanada, Eropa, Timur Tengah, dan Australia. Ada juga manajemennya yaitu Presiden Komisaris yaitu Grace Ernawan, di mana Komisaris Independen ada yaitu Evi Marini, Presiden Direktur Markus Silutonga, Direktur Mariam Sitorus, Presiden Komite Audit Evi Marini, Komite Audit itu Hani Talentaria, Komite Audit itu Sani Setiadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis fundamental, di mana analisis ini dalam jutaan. Terlihat bahwa pendapatan dari PT Enzo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana PT Enzo yang dapat dikatakan bahwa perusahaan baru memiliki income yang tiap tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya itu penjualan, di mana penjualan PT Enzo dari tahun ke tahun selalu mencatatkan pencapaian kinerja yang cukup baik, di mana pendapatannya mulai meningkat setiap tahunnya. Pendapatan Enzo cenderung bertumbuh dari 471,3 miliar di tahun 2018 meningkat menjadi 1,13 triliun di tahun 2020. Hasil dari penelitian perusahaan Morenzo Abadi Perkasa Tbk Enzo menggunakan untuk membeli aset yang digunakan untuk menunjang kemajuan perusahaan tersebut, dan dapat dilihat dari grafik di bawah bahwa aset perusahaan terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya aset, maka akan meningkat produktivitas perusahaan di masa depan. Grafik hutang Morenzo seperti yang ada di PPT di depan ini. Grafik hutang Morenzo mengambil hutang yang digunakan untuk menunjang produktivitas perusahaan yang masa depan. Jika dilihat pada grafik, angka hutang perusahaan bisa dikatakan masih wajar, di mana modal lebih besar daripada hutang, yang menandakan perusahaan masih mengandalkan modal daripada hutang. Untuk perusahaan yang baru bertumbuh, hutang ini masih wajar dan bagus untuk perusahaan Morenzo. Terlihat juga pada grafik hutang yang naik turun, yang menandakan perusahaan yang melakukan pembayaran hutangnya. Grafik modal di bawah ini, untuk grafik modal di bawah ini yang ada pada PPT, modal likuiditas perusahaan Morenzo cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana hal ini menandakan perusahaan terus bertumbuh dan setelah dibandingkan dengan hutang. Hutang perusahaan tidak pernah lebih besar daripada modal, yang menandakan perusahaan masih mengandalkan modal dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat pada grafik di PPT ini. Dan untuk
market value and profitability-nya, lihat pada tabel bahwa NPM atau net profit margin cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, di mana NPM atau net profit margin-nya merupakan ukuran profitabilitas, di mana hal ini menandakan kinerja perusahaan yang bagus karena pendapatan bersih perusahaan mendapatkan hasil yang semakin baik. Selanjutnya itu earning per share atau EPS adalah nilai moneter dari laba per lembar saham biasanya beredar untuk sebuah perusahaan. Terlihat pada tabel bahwa EPS cenderung mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 sebesar 1,64 dan pada tahun 2021 sebesar 4,73. Kenaikan ini menandakan kinerja perusahaan yang bagus sebab dengan meningkatnya nilai per lembar saham maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya itu book value atau BF adalah nilai suatu aset menurut neraca akun neracanya. Terlihat bahwa book value perusahaan PT Marenzo terus mengalami kenaikan. Hal ini sangat bagus karena dengan meningkatnya book value maka akan meningkatkan nilai aset perusahaan, yang secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya itu price to book value atau PBF adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan saat ini dengan nilai bukunya. Di mana pada perusahaan PT Marenzo Abadi Perkasa Tbk terus mengalami penurunan. Penurunan ini dianggap bagus karena harga satu saham dengan dalam kondisi under value sehingga merupakan waktu yang cocok untuk investor membelinya. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas pemegang saham dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Di ER, PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang artinya modal berisinya cenderung lebih besar daripada hutang atau kewajibannya. ROA atau return on asset adalah menunjukkan persentase seberapa menguntungkannya aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Di mana pada PT Morenza Abadi Perkasa Tbk, ROA-nya cenderung terus mengalami peningkatan, artinya manajemen perusahaan PT Morenza Abadi Perkasa Tbk berhasil mengolah asetnya untuk menghasilkan laba menjadi semakin baik. ROE adalah ukuran profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan ekuitas, di mana pada PT Morenza Abadi Perkasa Tbk, ROE-nya cenderung terus mengalami peningkatan, yang artinya laba yang diperoleh atas investasi pemegang saham pada perusahaan PT Morenza terus mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan dari penjelasan analisis fundamental bahwa untuk perbaikan jasa dari perusahaan PT Marenzo ini bagus, CGC-nya juga baik, sales-nya bagus, net income-nya juga baik, ROE-nya baik, asetnya baik, namun hutangnya sedikit kurang baik karena cukup tinggi, BF-nya bagus, namun sektornya kurang baik, dan dividennya bagus. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Morenzo memiliki skor itu 8 dari 10. Selanjutnya itu analisis teknikal, di mana saham Enzo dapat dilihat bahwa saham Enzo yang saya beli yaitu sebesar 92.800 dan sekarang totalnya saham saya sudah 108.800, di mana saya mendapat keuntungan sebesar 16.000 atau sebesar 17,24%. Mungkin ini kecil, namun untuk ukuran mahasiswa seperti saya ini cukup. Saham Enzo baru melantai di bursa pada tahun 2020, namun selanjutnya itu grafik di mana saham Enzo baru melantai di bursa pada tahun 2020, namun langsung dibantai habis sampai dasar harga. Padahal dari sisi fundamentalnya tidak begitu menyedihkan, sempat bergeliat di tahun 2021. Menurut analisa dan pola chart Enzo yang sebenarnya merupakan saham yang pergerakannya kurang atraktif. Walaupun fundamentalnya bagus, namun karena likuiditasnya yang kurang tinggi, saham Enzo menjadi saham yang sideways dengan volume perdagangan tidak terlalu tinggi. Perhatikan pada bagian ini, di mana Enzo harganya tidak terlalu bergerak, tidak mengalami fluktuatif dan volume rendah. Dalam kondisi chart seperti di atas, sulit bagi trader untuk mengambil kesempatan profit jangka pendek karena fluktuatif itu adalah teman dari trader saham. Fluktuatif saham Enzo yang cukup lama tetapi kinerja fundamentalnya bagus, inilah yang membuat banyak investor saham tipikal low risk memilih Enzo untuk disimpan. Karena risikonya lebih kecil, di satu sisi Enzo membagikan dividen rutin tiap tahun sehingga ia bisa menjadi passive income.
Tetapi saham Enzo sudah mengalami perubahan tren. Kalau Anda perhatikan lebih detail lagi pada bagian dasar lingkaran ini, Enzo memiliki fluktuatif harga yang bagus, diserta dengan volume transaksi yang lebih besar. Kita bisa lihat naik turunnya saham Enzo dan jelas melalui candlestick beracak. Dengan fluktuatif harga yang lebar, kita menentukan titik-titik support resistance saham lebih mudah. Pada pola Enzo, pertama sideways dengan pola saham kedua yang lebih fluktuatif. Sebagai trader, tentu saham yang fluktuatif lebih tinggi dengan volume lebih besar cenderung lebih menarik buat ditradingkan. Penyebab perubahan tren saham Enzo menjadi lebih liquid dan fluktuatif adalah karena Enzo melakukan aksi korporasi stock split. Stock split akan membuat suatu saham menjadi lebih liquid. Jadi dengan stock split Enzo Anda bisa mempertimbangkan saham Enzo untuk trading karena berdasarkan pola pergerakan Enzo yang saya amati fluktuatif Enzo masih tergolong stabil. Dalam arti pergerakan hanya wajar, tidak mengalami volatilitas terlalu tinggi. Baiklah, kesimpulan dari analisis saya itu kalau berbicara prospek saham Enzo ke depan secara usaha, yang satu ini cukup cerah di pandemik saja mampu menghasilkan laba tidak sampai mengalami kerugian. Ini sisi yang positif. Sangat banyak perusahaan besar bahkan berbalik rugi, apalagi segmentasi usahanya bagus dan menarik. Spesifik pada menu-menu unik bisa dilihat lengkap di website resmi Enzo. Produknya bermacam-macam untuk diekspor sehingga memiliki masa depan yang cukup cerah. Tetapi kalau bicara prospek harga saham Enzo, maka menurut kami belum begitu menggairahkan. Pertama, sentimen yang pemberitahuan saham ini yang minim sekali, jadi sentimen yang kecil. Kedua, secara fundamental menurut saya, biasanya saham demikian jadi pilihan ketika saham-saham bagus sudah terlampau tinggi harganya, baru geser ke saham yang sedang-sedang saja. Oleh sebab itu, prospek harga saham Enzo ke depannya menurut saya cukup bagus. Saran dari saya yaitu untuk seorang investor menurut saya saham ini lumayan bagus apalagi di harga sekarang. PBR sudah berada di angka 0,69 dengan PE 10,57. Tidak buruk kalau berkelanjutan membaik pasti beberapa rasio akan membaik. Kemudian sektor makanan terutama ekspor produk laut merupakan salah satu favorit untuk konsumsi. Nilai gizinya tinggi dengan berakhirnya pandemi menyebabkan konsumsi naik sehingga laba tahun ini juga ikut naik. Dan untuk perusahaan tersebut menjaga kemajuan ini sebab untuk ukuran perusahaan kelas sedang prospek perusahaan ini sudah mulai cukup bagus. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.